Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang 10 kekaisaran terbesar yang memiliki pengaruh terhadap sejarah dunia. Adapun 10 kekaisaran tersebut dan akan kita bahas satu persatu adalah 1. Kekaisaran Ottoman 2. Kekhalifahan Abbasiyah 3. Kekaisaran Achaemenid 4. Kekaisaran Bizantium 5. Dinasti Han 6. Kerajaan Inggris 7. Kekaisaran Romawi Suci 8. Kekaisaran Rusia 9. Kekaisaran Mongol 10. Kekaisaran Romawi. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut 10 kekaisaran terbesar yang memiliki pengaruh terhadap sejarah dunia. Yang pertama, Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman didirikan pada tahun 1299 oleh Osman Gazi, yang kemudian menjadi sultan dan pendiri dinasti Ottoman. Awalnya, wilayah kekuasaannya hanya terbatas pada daerah sekitar Bursa di Anatolia, tetapi kemudian Sultan Mehmed II berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1453 dan memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah Balkan, Asia Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Tenggara. Kekaisaran Ottoman mulai melemah pada abad ke-19, dan pada Perang Dunia Pertama, kekaisaran ini bergabung dengan blok sentral bersama dengan Jerman dan Austria-Hongaria, kemudian kalah. Setelah perang berakhir, kekaisaran ini dipecah menjadi beberapa negara baru oleh sekutu. Sultan Sulaiman yang Agung adalah salah satu kaisar Ottoman yang paling terkenal. Dia dikenal secara luas karena kebijaksanaannya dan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekaisaran. Peninggalan Kekaisaran Ottoman masih terlihat di beberapa negara di Timur Tengah, Balkan, dan Eropa Tenggara saat ini. Bahasa Turki dan agama Islam masih banyak dijumpai di wilayah yang pernah menjadi wilayah Kekaisaran Ottoman, terutama di Turki modern. Yang kedua, Kekhalifahan Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah adalah kekaisaran Islam yang berasal dari dinasti Abbasiyah yang memerintah dari 750 hingga 1258 Masehi. Kekaisaran ini didirikan pada masa setelah jatuhnya Khilafah Umayyah oleh dinasti Arab dari keluarga Abbasid pada tahun 750 Masehi. Masa kejayaan Kekaisaran Abbasiyah adalah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809, di mana kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya dalam segi politik, ekonomi, dan budaya. Berakhirnya Kekaisaran Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 Masehi. Pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu kekaisaran ini dan menaklukkan kota Baghdad dan meruntuhkan Kekaisaran Abbasiyah, menandai berakhirnya masa kekuasaan dinasti ini. Salah satu kaisar yang paling terkenal dari Kekaisaran Abbasiyah adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Ia dikenal sebagai khalifah yang paling sukses dalam menyatukan dan memperluas wilayah Kekaisaran Abbasiyah serta meraih keberhasilan di berbagai bidang. Wilayah Kekaisaran Abbasiyah mencakup wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Mesir, Palestina, Suriah, Irak, Iran, dan Asia Tengah. Pengaruh peninggalan Kekaisaran Abbasiyah saat ini bersifat budaya dan intelektual. Banyak pengaruh Islam yang berasal dari Kekaisaran Abbasiyah yang masih menonjol dalam seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Yang ketiga, Kekaisaran Persia Achaemenid.
Kekaisaran Akhemeniah didirikan oleh Cyrus kedua pada tahun 550 sebelum Masehi di Persia. Cyrus kedua berhasil mengalahkan kekuatan Mede dan kemasyhuran dalam pertempuran Pasargadae, sehingga ia berhasil menjadi raja di Persia. Pada masa kejayaannya, kekaisaran ini menguasai sebagian besar Asia Barat dan sebagian Asia Tengah. Kekaisaran Akhemeniah dikenal sebagai kekaisaran terbesar dan paling kuat pada masa itu. Salah satu kaisar paling terkenal dari Kekaisaran Akhemeniah adalah Darius ke-1. Selama pemerintahannya, Darius ke-1 memperluas wilayah kekaisaran dan membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan terowongan air. Wilayah kekaisaran ini juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, yang disebut satrap. Kekaisaran Akhemeniah berakhir pada tahun 330 sebelum Masehi ketika Alexander Agung menaklukkan Persia. Pengaruh peninggalannya saat ini terlihat dalam keberadaan budaya Persia dan simbol-simbol seperti lambang kerajaan. Yang keempat, Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, didirikan pada tahun 324 Masehi oleh Kaisar Konstantinus. Konstantinus memilih Bizantium sebagai ibu kota baru untuk menggantikan Roma karena situasi di masa itu. Bizantium kemudian berganti nama menjadi Konstantinopel, yang menjadi pusat peradaban dan perdagangan di timur. Kekaisaran Bizantium mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Justinian ke-1. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium memperluas wilayah kekaisaran hingga mencakup sebagian besar Mediterania. Justinian ke-1 membawa perubahan pada hukum dan kebudayaan yang masih mempengaruhi dunia saat ini. Ia menciptakan Code of Justinian, yang merupakan hukum tertulis pertama di dunia. Kekaisaran Bizantium akhirnya runtuh pada tahun 1453 ketika Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Pengaruh kekaisaran ini bisa dilihat dalam keberadaan budaya Yunani Ortodoks dan bahasa Yunani, yang masih digunakan di Yunani dan di seluruh dunia pada saat ini. Yang kelima, Dinasti Han. Dinasti Han didirikan pada tahun 206 sebelum Masehi oleh seorang jenderal bernama Liu Bang setelah berhasil menggulingkan dinasti Qin. Dinasti Han terdiri dari dua fase yaitu Han Barat tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan Han Timur tahun 25 sampai 220 Masehi. Dinasti Han mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kaisar Wu pada tahun 141 sampai 87 sebelum Masehi. Selama masa ini, Dinasti Han memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok. Kaisar Wu juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong kemajuan dalam seni, sastra, agama, dan teknologi. Dinasti Han runtuh pada tahun 220 Masehi ketika seorang jenderal bernama Cao Cao berhasil merebut kekuasaan dari Kaisar Xian. Dinasti Han digantikan oleh 3 kerajaan dan kemudian menjadi 16 kerajaan. Kaisar Wudi yang berkuasa pada tahun 141 sampai 87 sebelum Masehi adalah kaisar paling terkenal dinasti Han. Kaisar Wudi berhasil memperluas kekuasaannya dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Dinasti Han memerintah sebagian besar wilayah Tiongkok pada masa itu. Pengaruh peninggalan dinasti Han bisa dilihat pada kebudayaan Tiongkok modern, termasuk bahasa, seni, dan agama. Yang keenam, Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris didirikan pada abad ke-10 oleh Raja Alfred yang Agung. Inggris kemudian menjadi kekuatan besar pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth I. Masa kejayaan kerajaan Inggris terjadi pada abad ke-19 selama pemerintahan Ratu Victoria, di mana Inggris menjadi kekuatan imperialis dan memperluas kekuasaannya ke seluruh dunia. Kerajaan Inggris masih ada hingga saat ini,
namun kekuasaannya telah berkurang dan munculnya devolusi di dalam Britania Raya. Kerajaan Inggris tidak memiliki kaisar, melainkan memiliki raja atau ratu. Ratu Elizabeth I dan Ratu Victoria adalah dua ratu Inggris yang paling terkenal dan berjasa dalam perkembangan kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris mempertahankan Britania Raya sebagai wilayah kekuasaannya selama beberapa abad. Pengaruh peninggalannya saat ini bisa dilihat pada bahasa Inggris yang menjadi bahasa universal dan kebudayaan Inggris yang masih sangat dihargai. Inggris juga memainkan peran penting di politik internasional dan ekonomi global saat ini. Yang ketujuh, Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci, juga dikenal sebagai Kekaisaran Jerman, adalah sebuah negara yang didirikan pada tahun 962 Masehi di bawah Kaisar Otto I. Kekaisaran ini memiliki wilayah yang luas, meliputi sebagian besar dari Eropa Tengah dan berlangsung selama lebih dari 800 tahun. Masa keemasan Kekaisaran Romawi Suci adalah di awal masa kekuasaan pada abad ke-10 hingga ke-13. Terdapat beberapa kaisar terkenal pada masa ini seperti Kaisar Otto I dan Kaisar Heinrich keempat yang berhasil memperluas wilayah kekaisaran hingga mencapai Italia. Namun, kejayaan kekaisaran ini mulai berakhir pada abad ke-14 akibat faktor-faktor seperti terjadi perang yang berkelanjutan, meningkatnya persaingan antar kekuatan Eropa dan konflik dalam kekaisaran sendiri. Kemudian, pada tahun 1806 Kekaisaran Romawi Suci secara resmi dibubarkan oleh Kaisar Frans II dan terbentuklah Kekaisaran Austria. Kaisar yang paling terkenal di Kekaisaran Romawi Suci adalah Kaisar Charles V pada abad ke-16. Wilayah kekaisarannya meliputi Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan wilayah jajahan lainnya di seluruh Eropa. Pengaruh peninggalannya saat ini adalah terdapat beberapa bangunan bersejarah dan monumen peninggalan Kekaisaran Romawi Suci yang masih bisa ditemukan di beberapa kota besar Eropa, serta pengaruh konteks sejarahnya yang masih mempengaruhi perkembangan Eropa pada masa sekarang. Yang kedelapan, Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia didirikan pada tahun 1721 Masehi oleh Kaisar Piotr yang Agung dan memiliki wilayah yang luas, meliputi sebagian besar dari Eropa Timur dan Asia. Kekaisaran ini berlangsung selama lebih dari 200 tahun, hingga akhirnya berakhir pada tahun 1917 setelah terjadinya Revolusi Bolshevik. Masa kejayaan Kekaisaran Rusia terjadi pada masa kekuasaan Tsarina Katarina yang Agung pada abad ke-18. Ia berhasil memperluas dan memodernisasi wilayah kekaisaran, menjadikannya sebagai kekuatan besar di Eropa. Namun, kekaisaran ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-19 akibat kebijakan pemerintah yang tidak berhasil memenuhi tuntutan rakyatnya, serta adanya masalah politik dan sosial dalam kekaisaran. Kaisar yang paling terkenal di Kekaisaran Rusia adalah Tsar Ivan keempat yang dikenal sebagai Tsar Terrible pada abad ke-16 dan Tsar Yekaterina yang Agung pada abad ke-18. Wilayah kekaisarannya meliputi Eropa Timur, Siberia, dan Asia Tengah. Pengaruh peninggalannya saat ini adalah terdapat beberapa bangunan bersejarah dan monumen peninggalan Kekaisaran Rusia, serta pengaruh konteks sejarahnya yang masih mempengaruhi perkembangan negara Rusia pada masa sekarang. Yang kesembilan, Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol didirikan pada abad ke-13 oleh Genghis Khan. Setelah beberapa abad mendorong serangan perebutan wilayah dan membuka jalur perdagangan yang baru, kekaisaran ini meliputi wilayah Asia Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eurasia. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13 saat di bawah kepemimpinan Kubilai Khan. Selama masa ini, Mongol menguasai sebagian besar Asia Timur dan membuka hubungan perdagangan dengan dunia barat. Kekaisaran Mongol runtuh pada akhir abad ke-14 setelah pemerintahannya terpecah menjadi beberapa negara bagian yang saling bersaing. Penurunan kekaisaran ini juga dipengaruhi oleh wabah penyakit,
dan kegagalan untuk menaklukkan beberapa wilayah kekuasaan. Kubilai Khan dikenal sebagai kaisar yang paling terkenal dalam sejarah Mongol. Dia adalah cucu Genghis Khan dan memimpin Mongol sejak tahun 1260 hingga wafatnya pada tahun 1294. Kekaisaran Mongol memiliki wilayah kekuasaan yang besar di beberapa negara saat ini termasuk Mongolia, China, Rusia, dan sebagian wilayah Asia Timur Tengah. Peninggalan sejarah Mongol pada masa itu terlihat dari pencapaian kebudayaan, pembangunan infrastruktur, dan pembukaan jalur-jalur perdagangan yang penting bagi ekonomi global. Yang ke-10. Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berdiri pada tahun 27 sebelum Masehi. Kekuasaan kekaisaran ini berkembang pesat selama ratusan tahun dan mencapai puncak kejayaan pada abad kedua Masehi. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Romawi memerintah sebagian besar wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Di bawah kepemimpinan Augustus, Romawi mengalami masa perdamaian dan kemakmuran. Kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5 Masehi. Beberapa faktor yang berperan dalam kejatuhan ini termasuk invasi bangsa barbar, krisis ekonomi, dan konflik internal. Julius Caesar dan Augustus dianggap sebagai kaisar yang paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah Romawi. Wilayah Kekaisaran Romawi sekarang menjadi wilayah negara-negara yang terletak di Eropa dan Afrika Utara. Peninggalan sejarah Romawi yang terkenal meliputi teknologi, seni, arsitektur, hukum, dan bahasa. Beberapa budaya modern masih dipengaruhi oleh warisan sejarah Romawi, seperti bahasa Latin yang masih digunakan dalam bidang akademik dan pengaruh seni Romawi di Eropa. Demikian tadi ulasannya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.